Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat dengan enteng melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini, doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentunya kita umatnya berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini tanggal 1 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriah. Adapun informasi yang pertama, yakni infak Jumat yang lalu pada tanggal 23 Februari 2024, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar Rp7.891.000. Rp7.891.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Adapun gelar amal pada kali ini diperuntukkan untuk Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin. Selanjutnya petugas untuk sholat Jumat hari ini alhamdulillah telah bersama kita khatib dan imam Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Yuni Hardi Karim LC MAG dan muazzin Saudara Lusulardi. Sebelum kami lanjutkan, kami tak bosan-bosan menginformasikan kepada para jamaah untuk senantiasa mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong di depannya, agar rekan-rekan kita yang datang belakangan tidak melangkahi bahu daripada bapak-bapak sekalian. Dan tak lupa kami ingatkan kepada para jamaah untuk menonaktifkan atau mensilenkan ponselnya agar kekhusyuan sholat kita bisa terjaga. Adapun pengumuman selanjutnya, yang pertama yaitu kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk menghadiri acara Tarhib Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Hidayatur Rahman. Kami berharap kepada para jamaah untuk bisa menghadirinya. Kemudian untuk menyambut bulan suci Ramadan,
ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Al-Haqqul Mubin ini. Yang pertama diantaranya adalah lomba ajan. Lomba ajan ini kita peruntukkan untuk seluruh karyawan PT Asra Honda Motor Pegangsaan 2, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, dan juga vendor atau rekan-rekanan yang bertugas di Plan 2 Pegangsaan. Adapun teknisnya yaitu lomba akan dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Adapun durasi yang diberikan oleh panitia yaitu sekitar 3,5 menit. Sedangkan teknisnya nanti para peserta bisa mendaftarkan langsung kepada Bapak Muhammad Rudali, dan pesertanya dibatasi sebanyak 24 orang. Kemudian teknisnya yaitu para peserta yang mendaftar nanti akan mengumandangkan azannya pada saat sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian juga ada lomba keluarga cinta Al-Quran yang sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita adakan. Bagi para jamaah yang berkenan atau yang ingin mengikutinya, silakan menghubungi saudara Muhammad Daroni atau bisa langsung ke sekretariat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, marilah kita bacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan, kita kirimkan kepada arwah almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan karamah daripada suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, dan kelak Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mohon kepada Allah, kita yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahamukumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sebagai hamba dan makhluknya mampu untuk menikmati kehidupan dunia ini dalam kodratnya, dalam izinnya. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, diberi nikmat hidup, diberi nikmat rezeki, pekerjaan, keluarga, lingkungan yang baik, dan alhamdulillah
nikmat yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Allah al-Islamul Hanif. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang mengorbankan seluruh apa yang ada dalam diri beliau untuk tegaknya agama Allah, untuk sampainya hidayah Islam ke dalam setiap relung hati manusia, ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung yang mendapatkan hidayah Allah, menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama dan guru-guru kita sebagai para pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menakdirkan kehidupan kita tetap dalam posisi berada dalam naungan agama Allah, agama yang disyiarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditakdirkan nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berusaha untuk tetap istiqamah, berpegang teguh di dalam agama yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahamkumullah. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini, menjelang bulan Ramadan yang kita cintai, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati ibadah salat Jumat yang insyaallah penuh dengan amal soleh dan tercatat sebagai amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan upaya-upaya kita mendapat berkat, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahamkumullah. Khutbah kita pada kali ini akan membicarakan tentang suatu hal yang sangat penting, walaupun tampak sepele, tampak ringan mungkin di hadapan sebagian manusia, tentang kehidupan kita di atas dunia ini yang sejenak saja, yang sebentar saja, yang jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan Allah mengingatkan kita, saudara-saudara seiman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan ula, kehidupan dunia yang fana ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri utama orang bertakwa adalah orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan ini, bahwa Allah menciptakan manusia dalam rangka tujuan yang sangat mulia, agar manusia tunduk dan patuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jalan kebahagiaannya, karena itulah jalan keselamatannya. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dengan betul bahwa kehidupan akhirat adalah menjadi prioritas yang utama untuk kita perjuangkan, untuk kita luangkan waktu kita, untuk kita gunakan segala potensi yang kita miliki untuk meraihnya. Karena banyak di antara manusia yang tertipu dengan dunia, menganggap kehidupan dunia ini adalah segalanya, karena bujuk rayu syaitan, karena pengaruh hawa nafsu, karena dunia yang zahir ini, yang tampak ini terlalu menipu, padahal hakikat sesungguhnya akhirat adalah yang lebih baik bagi kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia saja, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Itu menunjukkan bahwa Allah faham betul dengan kondisi kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, bahwa manusia mudah tertipu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya, menurunkan kitabnya sebagai pedoman bagi kita untuk mengisi kehidupan ini agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang diibaratkan sebagai permainan dan senda gurau saja.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Walal innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jika kamu beriman serta bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta darimu, karena Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Kita yang justru mendapatkan benefit yang begitu besar jika kita menafkahkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang diridainya. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu mengerti, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang kita agar memahami dengan betul, dengan cermat tentang kondisi kehidupan ini. Betul kita diharuskan untuk berjuang, berbuat, mencari nafkah, bekerja, meraih karir sampai setinggi-tingginya. Tapi ingat, gantungkan, hubungkan, kaitkan apa yang kita perjuangkan itu dengan hari akhirat kita, dengan surga kita, agar kita terbebas dari neraka. Karena sesungguhnya persaingan-persaingan yang kita lakukan di dunia ini, jika bukan untuk mencari ridha Allah, jika bukan untuk mencari surga, maka kita adalah orang yang lose, orang yang kalah, orang yang gagal. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbebas dari neraka, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang terbebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, mereka lah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang meraih kemenangan itu, yang mengerti tentang kehidupan di atas dunia ini. Sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Begitu singkatnya kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yang satu hari di akhirat menurut Allah Subhanahu wa taala yang kita jalani di dunia ini selama 1000 tahun. Artinya jika dibandingkan, jika dibagi dengan panjangnya umur kita di antara sekitar 60 sampai 70 tahun umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umur kita di atas dunia ini hanya 1,5 jam saja. Sepenggal waktu yang jika kita gunakan untuk bermain media sosial, itu tidak ada artinya apa-apa. Kita untuk bekerja, begitu singkat waktu itu berlalu. Tapi manusia sering tertipu dengan kondisi di mana mereka melihat dunia ini begitu indah, begitu agung, begitu mulia untuk diperjuangkan, dan lupa dengan hari akhiratnya. Mudah-mudahan kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Seluruh manusia dalam keadaan merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seluruh aktivitas kita orientasikan di jalan Allah, itulah amal soleh. Kita bekerja mencari nafkah, amal soleh. Jika kita arahkan untuk mencari ridha Allah, mengisi nafkah keluarga, mencari kebutuhan hidup kita, agar kita kuat untuk beriman, untuk beribadah, beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka selalu memanfaatkan waktunya selain untuk iman, selain untuk beramal soleh, juga untuk saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saudara-saudaranya yang lalai, mengingatkan dirinya yang lalai, mengingatkan saudara-saudaranya, keluarga yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Peran dakwah adalah peran masing-masing kita. Sejauh mana kita memiliki ilmu, segitu kewajiban kita untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan semua itu menjadi pelajaran dan pengajaran terbaik bagi kita, agar kita tahu perbandingan dunia dan akhirat seperti orang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya, dan lihatnya apa yang diperolehnya, hanya setetes saja dunia ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengisi waktu yang Allah masih berikan kepada kita yang tersisa dalam rangka taat, dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul la ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayyuhal mu'minun, faya zumratal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani yarhamukumullah, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Rasulullah SAW berfirman, aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan, lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Begitu singkatnya dunia ini. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, dunia itu ibarat bayangan. Jika Anda berpaling dari bayangan, ia justru mengikuti Anda. Tapi jika Anda mencari-carinya, ia justru enggan untuk mendatangi Anda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari seluruh tipu daya syaitan, tipu daya hawa nafsu, dan indah dunia yang semu semata ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah menyelamatkan kita asal kita beriman, beramal saleh dan bertakwa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم أعنا والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك، من نصرك ومن نصر المظلومين في فلسطين وفي جميع بقاع أرضك يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.